Nah, siang hari ini coba kita belajar bagaimana seharusnya sikap hati kita di dalam bekerja. Dan bagaimana kita bisa mengumpulkan harta hasil dari pekerjaan kita itu. Mari buka sama-sama dengan saya di dalam Amsal 13 ayat yang ke-11. Amsal 13 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harta yang cepat diperoleh cepat berkurang. Tetapi siapa bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit, ia akan menjadi kaya. Nah saudaraku, Bapak Ibu, zaman di mana kita hidup sekarang ini, semua orang menuntut segala sesuatunya itu serba cepat, serba instan. Dan tidak sedikit orang-orang di luar sana bahkan beranggapan termasuk di dalamnya adalah perkara mengumpulkan harta. Termasuk di dalamnya mengumpulkan uang. Tidak sedikit orang berpikiran bahwa yang namanya mengumpulkan harta, yang namanya mengumpulkan uang, itu juga harus secepat mungkin. Coba perhatikan sosial media yang ada hari-hari ini. Sedikit-sedikit orang udah flexing, bukan? Sedikit-sedikit semua orang suka pamer ini dan pamer itu. Mereka pamer rumah yang mereka miliki. Mereka pamer mobil mewah yang mereka miliki. Mereka mungkin bisa pamer tas, pamer jam tangan, pamer sepatu. Mungkin sebagian lagi bukan pamer benda tapi pamer liburan mereka. Holiday-nya mereka. Padahal belum tentu loh mereka itu sungguh-sungguh kaya. Belum tentu mereka itu kaya beneran. Hari zaman di mana kita hidup ini ada istilahnya crazy rich, bukan? Siapa itu crazy rich? Orang-orang yang bisa mengumpulkan harta, bisa mengumpulkan uang. Hanya dalam waktu yang begitu singkat, begitu cepat. Bahkan sebagian di antara mereka tanpa perlu kerja keras. Saudara pernah lihat berita, tayangan atau podcast di sosial media? Saya beberapa waktu lalu, mungkin tahun lalu saya pernah lihat beberapa tayangan. Ada yang pernah bilang begini, kalau umur 30 tahun belum punya 1 miliar itu keterlaluan. Ada yang pernah lihat berita-berita viral seperti itu? Kalau usia 30 tahun kita tidak punya harta 1 miliar, kita ini keterlaluan. Ada yang bilang begini, kalau usia 25 tahun minimal harus punya tabungan 250 juta. Bapak Ibu, saya waktu umur 25, saya ingat-ingat saya nggak punya uang 250 juta. Tapi saya masih beruntung ada istri saya mau menikah dengan saya. Istri saya datang menemani saya pagi hari ini. Ya. Nah kemudian muncullah tagline macam-macam, kalau saya bisa, Anda juga bisa. Nah kalau berita-berita yang semacam ini, konten-konten yang semacam ini kita jadikan hanya untuk memotivasi diri kita untuk mencapai yang lebih baik, ya is okay lah ya. Tetapi akan menjadi masalah besar jika berita-berita konten-konten seperti itu lantas menyeret hati dan pikiran kita ini menjadi salah. Lantas kita berpikiran bahwa yang namanya kumpulkan uang, kumpulkan harta, kumpulkan kekayaan harus secepat mungkin. Nah coba hari ini kita akan belajar sama-sama apa yang Alkitab hendak ajarkan kepada kita. Kembali kepada ayat yang kita baca tadi dikatakan harta yang cepat diperoleh akan cepat berkurang. Setiap kita tahu lah ya siapa yang tulis kitab Amsal ini. Dia adalah Raja Salomo. Raja yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Nah coba kita belajar dari orang yang kaya sungguhan ini. Yang kalau dia kaya ini bukan bohongan. Apa yang hendak Raja Salomo sampaikan kepada kita? Saya catat di sini pelajaran pertama.
yang Salomo hendak ajarkan kepada kita melalui Amsal yang kita baca tadi. Ternyata Alkitab hendak berkata kepada kita bahwa yang namanya mengumpulkan harta itu tidak bisa cepat. Atau dengan kata lain, yang namanya mengumpulkan harta itu perlu waktu, Bapak Ibu. Gak bisa cepat. Gak bisa instan. Hari-hari ini banyak orang itu pengen cepat kaya. Nah, kalau hati motivasi ini sudah kepengen cepat kaya, bukankah akal ini menjadi hilang? Bukankah logika ini menjadi hilang? Tidak heran orang-orang yang punya keinginan, punya motivasi hati yang seperti itu, lantas mudah sekali tertarik atau mudah sekali jatuh ketika ada orang yang datang menawarkan sebuah produk, menawarkan sebuah katakanlah investasi atau produk keuangan apapun itulah namanya. Di mana produk itu bisa menjanjikan sebuah hasil timbal balik, sebuah return dengan angka yang sedemikian fantastis. Katakanlah belasan atau puluhan persen hanya dalam waktu singkat. Orang yang ingin cepat kaya mudah jatuh ketika ada investasi bodong ditawarkan kepadanya, bukan? Seringkali produk-produk itu ditambahi dengan embel-embel, kita nggak perlu susah-susah. Kita nggak perlu capek-capek. Kita nggak perlu kerja keras. Cukup setorkan sejumlah dana. Kita tinggal duduk diam di rumah. Lantas kemudian kita melihat hasil investasi kita setiap hari 1%, besok 1%, besok 1%, dalam 1 bulan sekian puluh persen. Mana ada mendapatkan uang itu semudah itu Bapak Ibu? Mana ada, coba pikirkan pakai logika kita. Mana bisa mengumpulkan harta itu dengan cara yang seperti itu? Karena Alkitab yang kita baca hari ini itu berkata bahwa yang easy come itu easy go. Apa yang cepat datang itu cepat untuk pergi. Nah Bapak Ibu, mungkin sebagian dari Bapak Ibu berkata kepada saya, Pak betul loh. Ada yang betul-betul meraup keuntungan besar dengan cara seperti itu. Mungkin trading saham, trading forex, robot trading, investasi A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Mungkin saudara bilang ada loh teman saya seperti itu. Ada loh kolega saya, ada loh saudara saya, ada loh tetangga saya. Bisa mengumpulkan harta dengan cara seperti itu. Saya tidak menampik, ya betul ada. Tapi mungkin itu hanya 1, 2, 3 orang atau segelintir orang bukan. Lantas sekian banyak orang yang gagal itu tidak pernah ditampilkan di depan mata kita bukan. Mungkin saudara bilang kepada saya, Pak kalau trading saham kita bisa loh cuan puluhan persen. Atau paling tidak belasan persen. Tapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, bisa nggak trading saham rugi belasan persen dalam waktu singkat? Bisa. Bapak Ibu jangan salah paham dengan saya. Saya tidak bermaksud sedang mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa trading saham itu salah, trading saham itu dosa. Bukan itu poin yang saya ingin sampaikan. Karena saya pribadi, saya personally punya nggak investasi di saham? Punya, tapi dengan limit tertentu. Dengan porsi yang saya batasi. Tapi poin yang ingin saya sampaikan siang hari ini, Alkitab mengajarkan kita sebuah prinsip di dalam area yang namanya mengumpulkan harta, di dalam area yang namanya keuangan, prinsip ini tak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Bahwa yang namanya mengumpulkan harta itu perlu waktu, perlu kesabaran, perlu apa lagi? Mengumpulkan harta itu perlu ketekunan Bapak Ibu.
Mengumpulkan harta itu perlu pengetahuan. Bukan hanya dengan duduk santai di rumah. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Itu sebabnya siang hari ini saya ingin membesarkan hati Anda. Jika ada di antara Anda, mungkin Anda adalah anak-anak muda. Atau mungkin Anda adalah pasangan-pasangan muda. Anda baru menikah, Anda baru membangun pernikahan Anda, membangun keluarga Anda. Dan jika hari ini Anda melihat diri Anda, melihat kondisi Anda, situasi Anda, tidak sama dengan apa yang diberitakan di dunia luar sana. Kondisi situasi Anda tidak sama dengan apa yang diviralkan oleh sosial media itu. Saya hanya ingin berkata kepada Anda, jangan tawar hati. Jangan minder. Karena belum tentu mereka kaya sungguhan. Asalkan hidup kita ini takut sama Tuhan. Asalkan kita pegang apa yang Alkitab ajarkan. Asalkan kita lakukan semua prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita. Selama hati kita ini takut sama Tuhan. Saya ingin katakan itu cukup untuk menolong dirimu dan diriku di hari-hari ke depannya. Amin. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, kata Amsal. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Coba garis bawahi sedikit demi sedikit. Pelajaran kedua yang kita bisa dapat dari Amsal ini. Bahwa yang namanya mengumpulkan harta itu ternyata sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit. Apa artinya sedikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit itu artinya begini. Selalu dimulai dari yang sedikit. Amin. Sedikit demi sedikit itu berarti selalu dimulai dari yang sedikit. Nah, misalnya Anda adalah seorang karyawan. Atau Anda adalah seorang yang baru lulus kuliah, Anda hendak melamar pekerjaan. Saudaraku, kita ini jangan pernah menolak sebuah tawaran pekerjaan yang ada di dalam hidup kita. Hanya karena gaji yang ditawarkan kepada kita itu kecil. Jika kita ini memang punya opsi lebih dari satu, kita punya 2 opsi, 3 opsi, silahkan kita pilih opsi yang lebih baik. Silahkan kita pilih opsi yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Tetapi jika seandainya di dalam hidup kita ini, satu-satunya tawaran yang ada di depan mata kita itu hanya satu itu saja. Jangan pernah kita tolak tawaran itu. Hanya dengan pertimbangan bahwa gajinya terlalu kecil. Karena bagaimanapun juga ingat Bapak Ibu. Lebih baik kita ini bekerja berapapun penghasilannya. Daripada kita memilih di rumah duduk diam dan menjadi pengangguran. Hal yang sama juga berlaku jika di antara kita Bapak Ibu Anda adalah seorang pengusaha. Jangan pernah kita sebagai seorang pengusaha ini berhenti melakukan usaha kita hanya karena kita merasa margin, profit, keuntungan, cuan yang kita bisa dapatkan dari hasil usaha kita itu, kita merasa kok terlalu kecil ya. Kenapa keuntungan saya ini tidak sebesar kompetitor saya ya? Mungkin mereka adalah pemain-pemain yang sudah lama berkecimpung di dalam industri mereka. Mungkin mereka lebih berpengalaman. Sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin kita adalah pemain baru yang baru masuk ke dalam industri itu. Keuntungan
profit cuan yang bisa kita dapatkan mungkin tidak sebesar mereka. Lantas kita jangan pernah stop melakukan apa yang kita kerjakan itu. Hanya karena kita merasa uang yang kita hasilkan itu terlalu kecil. Pilihlah untuk tetap melakukan usaha kita. Pilihlah untuk tetap bekerja. Karena saya percaya Tuhan bisa menumbuhkan apa yang sedikit menurut pandangan kita itu. Nah, sedikit demi sedikit itu juga berarti begini. Keuangan itu selalu meningkatnya bertahap. Sedikit demi sedikit yang pertama berarti segala sesuatu selalu dimulai dari yang sedikit. Namun jangan lupa juga bahwa yang namanya keuangan itu sifatnya gradually increase. Meningkatnya itu pelan-pelan. Meningkatnya itu bertahap. Dimulai dari yang sedikit, lantas seiring berjalannya waktu, lama-lama apa yang sedikit itu pelan-pelan akan semakin bertambah dan menjadi semakin banyak. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, zaman sekarang ini memang agak edan. Saya pernah lagi melihat tayangan. Orang-orang yang baru lulus kuliah, mereka diwawancara. Mereka ditanya, kalau Anda bekerja, Anda ekspektasinya gajinya berapa? Dan saya lihat di tayangan itu anak muda itu dengan polos, dengan santai, dengan tertawa. Dia bilang, saya hanya mau kerja jika gajinya minimal 15 juta. Padahal pengalaman sama sekali belum ada. Tetapi di dalam benak hati dan pikirannya dia sudah mematok sebuah angka. Minimal saya hanya mau kerja jika gajinya 15 juta. Nah, saudaraku, kebenarannya bahwa tidak ada orang yang memiliki gaji besar tanpa dimulai dari gaji yang kecil terlebih dahulu. Orang bisa punya gaji besar, selalu setiap orang dimulai dari mereka memiliki gaji yang lebih kecil atau lebih sedikit. Jadi kalau kita, Anda dan saya mau berhasil secara keuangan, kita harus mengerti bahwa harta itu meningkatnya itu bertahap. Kita harus mengerti bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini yang namanya sehat, itu selalu bertumbuh secara bertahap. Kita semua lahir, gak langsung besar seperti ini, bukan? Kita semua ini lahir di muka bumi ini dimulai dari yang kecil yang namanya bayi, bukan? Lantas seiring berjalannya waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bayi yang kecil itu pelan-pelan bertumbuh, belajar dewasa, hingga akhirnya kita mendapati diri kita, Anda dan saya, bisa besar dan dewasa seperti ini. Prinsip yang sama berlaku ketika kita ingin bisa mengumpulkan harta di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita ini jangan kecil hati kalau gaji kita sekarang masih kecil. Jangan pernah kecil hati jika apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan itu masih belum seberapa. Kita hanya perlu tekun saja. Cukup tekun, tekun, dan tekun. Karena makin lama, apa yang kita miliki pasti akan meningkat, pasti akan bertambah. Dan oleh karena kita ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Oleh karena kita ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka percayalah, di dalam kehidupanmu dan kehidupanku akan ada titik-titik, akan ada momen-momen di mana akan ada lompatan besar terjadi di dalam area keuangan kita. Percayalah nanti akan ada saatnya tiba-tiba kita dapat ekstra bonus. Percayalah suatu hari, suatu saat nanti tiba-tiba gaji kita naik sekian kali lipat. Kalaupun tidak dari sana, tiba-tiba Tuhan bisa kasih ekstra sampingan, penghasilan sampingan dari apa yang kita kerjakan selama ini. Tuhan punya banyak cara untuk menambahkan apa yang kita punya
saat ini. Amin. Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit. Itu artinya juga begini. Pelan-pelan. Bapak Ibu setuju? Sedikit demi sedikit. Kalau kita renungkan. Itu artinya pelan-pelan. Jangan buru-buru. Jangan terburu-buru. Maksudnya apa? Saya melihat di luar sana. Banyak orang itu buru-buru. Tapi saya ingin mengatakan sedikit demi sedikit itu artinya pelan-pelan. Jangan buru-buru. Bangun dahulu yang namanya pondasi keuangan kita. Sebelum kita berinvestasi. Nah, sadarkah Bapak Ibu bahwa yang namanya pondasi keuangan itu bukan investasi. Tapi pondasi keuangan yang sesungguhnya itu adalah menabung. Pondasi keuangan yang sesungguhnya itu adalah tabungan. Mulailah membangun pondasi keuangan kita itu dimulai dari menabung terlebih dahulu. Jangan terburu-buru masuk ke dalam investasi. Kita perlu belajar mengenali musim hidup kita. Karena setiap kita punya musim hidupnya masing-masing. Apakah kita ini sudah berada di dalam musim berinvestasi atau hidup kita ini masih ada di dalam fase atau musim menabung. Karena begini Bapak Ibu, banyak orang terburu-buru untuk masuk ke dalam investasi itu karena motivasi hatinya salah. Mereka berinvestasi bukan karena bagian dari pengelolaan keuangan yang sehat, tetapi banyak orang masuk melakukan aktivitas investasi karena motivasi yang tadi itu loh, ingin cepat kaya. Padahal mungkin saja orang itu belum di dalam musim investasi. Orang itu fase hidupnya masih di dalam fase menabung. Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan? Saudaraku, jika memang musim kita ini masih musim menabung, jangan memaksakan diri berinvestasi. Saya ingin berkata tidak apa-apa. Kalau hidup kita ini cuma bisa menabung, tidak apa-apa. Jangan lantas kita iri. Jangan lantas kita melihat orang yang punya investasi, kita merasa mereka lebih keren. Kita yang cuma bisa menabung sedikit dari apa yang kita hasilkan setiap bulan, kita merasa minder diri dan merasa mereka lebih keren, kita kurang keren. Dan karena merasa mereka lebih keren, kita paksa diri kita untuk masuk ke dalam investasi. Bisa-bisa kita kehilangan seluruh harta benda yang kita miliki. Bapak Ibu jangan salah mengerti sekali lagi. Saya tidak berkata investasi itu salah. Tidak ada yang salah dengan investasi. Tapi kita harus paham di dalam hidup kita ini, kita hanya boleh investasi jika kita sudah memiliki tabungan yang cukup. Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita kalau kita mau bangun rumah, bangunlah itu di atas dasar batu bukan? Di atas dasar pondasi yang kuat bukan? Jangan bangun rumah di atas dasar pasir. Kalau orang yang bangun di atas dasar pasir, pondasinya nggak ada, mungkin bangunannya terlihat mewah. Orang-orang yang tidak punya pondasi keuangannya itu menabung, mungkin mereka punya investasi yang kelihatan wah, kelihatan mewah. Tetapi ketika ada badai datang, ketika ada krisis datang dalam kehidupan orang itu, apa yang dia bangun itu bisa runtuh dalam waktu sekejap. Lebih baik kita memilih membangun kehidupan keuangan kita secara dewasa dan secara sehat. Dengan cara apa? Miliki dulu pondasi tabungan keuangan yang cukup dan sehat.
selama kita nggak bisa investasi. Saya percaya dunia mau bilang tabungan itu cuma kecil bunganya, saya nggak peduli. Saya punya kok opsi, mungkin nggak tabungan, saya bisa pilih yang returnnya lebih tinggi sedikit, mungkin obligasi atau apa, saya tidak bahas di sini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah masuklah menabung dengan cara tidak melakukan investasi yang memiliki risiko tinggi. Amin. Belajar dari Alkitab bahwa sedikit demi sedikit itu pelan-pelan. Ya. Nah, sedikit demi sedikit itu juga berarti begini, pelan-pelan, jangan buru-buru menikmati segala sesuatu. Sedikit demi sedikit itu jangan cuma ditujukan kepada yang namanya uang. Tetapi sedikit demi sedikit itu harus kita tujukan ke hidup kita. Sedikit demi sedikit ini harus kita tujukan ke daging kita ini loh. Karena setiap kita masih manusia bukan? Setiap kita ini masih punya daging bukan? Dan Alkitab itu jelas berkata daging itu lemah. Daging itu apa? Manja. Daging ini kalau dikasih enak sedikit, dia susah turun. Kalau Anda kasih segala sesuatu itu buru-buru kasih kenikmatan, daging itu susah untuk turun. Jadi kalau kita ingin bisa mengumpulkan harta dari hasil kita bekerja sehari-hari, maka kita harus mengerti bahwa yang namanya daging kita ini perlu dilatih, perlu didisiplin. Ya. Artinya jangan buru-buru kasih kenyamanan buat daging kita. Level kehidupan manusia ada 3. Selalu dimulai dari yang namanya kebutuhan. Kalau orang sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dia akan naik level ke yang namanya kenyamanan. Yang dia cari bukan lagi apa yang dia butuhkan, tetapi dia mulai mencari apa yang bisa membuat hidupnya itu terasa lebih nyaman. Nah kalau orang udah bisa memenuhi kenyamanan di dalam hidupnya, orang itu akan naik lagi ke level yang berikutnya yang namanya kemewahan. Dia nggak cari lagi apa yang dia butuh, dia tidak cari lagi apa yang buat dia nyaman, tetapi lebih dari itu dia mulai cari apa yang mewah. Ada yang salah nggak dengan itu? Sama sekali nggak ada. Boleh nggak kita hidup mewah? Boleh, kalau memang Anda mampu silahkan Anda hidup mewah. Tak ada yang salah dengan itu. Tapi saya ingin menyampaikan masalahnya daging kita ini manja, bukan seperti yang tadi saya katakan. Daging kita ini mudah teriak. Saya tidak berkata atau saya tidak bermaksud bilang kita nggak boleh hidup nyaman, hidup mewah. Saya tidak bermaksud untuk melarang Anda untuk menikmati kenyamanan. Saya tidak bermaksud berkata hilangkan semua kenyamanan dalam hidup kita. Tapi sebetulnya yang ingin saya katakan adalah kita harus belajar menunda kesenangan bagi daging kita di hari ini demi masa depan kita. Kita boleh menikmati segala sesuatu. Menikmati semua berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, boleh kita nikmati. Tapi coba ajukan sebuah pertanyaan sebelum kita lakukan itu. Coba tanya ke dalam hati kita ini. Apakah itu perlu sekarang? Atau apakah itu masih bisa saya tunda bulan depan? Atau mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi? Perlu gak saya nikmati itu sekarang? Saya kasih contoh ya Bapak Ibu supaya apa yang saya sampaikan ini lebih mendarat. Saya kasih aplikasi sehari-hari. Misalnya saja Anda atau saya lah, katakanlah saya dengan keluarga. Misalnya saya memutuskan, kami dan istri memutuskan untuk berlibur. Katakanlah begitu. Liburan lebaran kemarin yang baru saja lewat bulan lalu. Katakanlah saya dan istri berkata, ayo kita liburan bersama dengan anak-anak. Boleh nggak? Boleh. Harus malah. Kita harus dengan sengaja memberikan waktu yang terbaik kita buat keluarga. Katakanlah saya mau berlibur untuk pertama kalinya, katakanlah saya nggak pernah ke Bali.
Kemudian saya bilang sama istri, ayo nanti lebaran kita bawa anak-anak, kita liburan pergi ke Bali, kita siapkan dananya, kita tabung untuk kemudian kita pergi. Boleh kan? Tapi kalau kita mau coba terapkan prinsip ini secara aplikatif di dalam area keuangan kita. Tidak ada salahnya jika saya dan istri memutuskan, oh iya ya kita sudah mau ke Bali, uang sudah ada, tabungan sudah ada. Tapi bagaimana kalau ke Balinya kita tunda tahun depan. Tapi itu tidak berarti liburannya ditunda. Bagaimana kalau kita atur supaya liburan keluarga kita atur ke Bandung saja. Supaya apa? Supaya lebih irit. Karena ke Bandung gak perlu naik pesawat. Kalau ke Bali kita harus naik pesawat, katakanlah demikian. Sehingga kita bisa save, mengumpulkan harta itu lebih bijak. Dan kita nikmati ke Balinya tahun depan. Yang penting kita kumpul bukan sama istri, sama anak-anak. Sukacita kita kan tidak tergantung saya ke Bandung atau ke Bali. Tapi sukacita saya karena saya kumpul dengan keluarga. Bapak Ibu bisa mengerti. Atau contoh lain misalnya kita mau beli mobil, contoh saja. Anda dan keluarga mau beli mobil. Mobil yang Anda mau beli misalnya harganya 500 juta. Anda sudah sepakat, sudah kumpulkan uang dan Anda mau beli harga 500 juta. Kalau Anda mengerti bahwa daging ini jangan mudah dikasih kenyamanan, mungkin ada baiknya Anda sepakat, oh iya ya 500 juta. Kalau kita beli yang 300 juta dulu bagaimana Mami? Yang penting kan mobil, kita punya mobil. Bukan berarti kita tidak pantas beli yang 500 juta, bukan. Tapi kalau kita mau bijak di dalam perkara mengumpulkan harta, mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan. Tak ada salahnya bukan kita tunda itu. Kalau Anda yang terbiasa traveling, biasa naik ekonomi kelas. Kemudian Anda diberkati Tuhan dan Anda mulai merasa kayaknya sekarang saya udah mau naik bisnis kelas. Salah nggak? Enggak sih. Tapi kalau Anda sudah naik bisnis kelas, Anda mau turun ke ekonomi, minimal yang teriak itu kaki Anda. Betul? Jadi kalau kita bisa hidup di ekonomi kelas, hiduplah selama mungkin di sana dulu. Sampai nanti betul-betul sudah lama, kita sudah kumpulkan harta baru, kita naik bisnis kelas. Itu artinya kita mendisiplin daging kita. Daging kita ini jangan dimanjakan. Tapi coba taruh kekang di daging kita ini. Karena kalau dia sudah naik, dia susah untuk turun. Kalau kita bisa punya pemahaman yang seperti ini, percayalah Anda dan saya pasti akan memiliki keuangan yang lebih sehat dan lebih dewasa. Ya? Oke lanjut ya. Kita masih di Amsal 13 ayat 11. Kali ini coba kita baca dalam versi yang lain dikatakan, di dalam versi Alkitab yang terbuka, harta yang diperoleh dari kesisian akan berkurang. Tetapi mereka mengumpulkannya dengan tangan mereka. Kata Alkitab, akan menambahnya. Versi mudah dibaca dikatakan uang yang diperoleh dengan penipuan itu akan cepat habis. Tapi uang yang diperoleh dengan kerja keras itu semakin bertambah-tambah. Maka pelajaran ketiga, prinsip yang ketiga yang perlu kita pahami bahwa yang namanya mengumpulkan harta itu selalu dengan tangan yang bekerja. Jika kita ingin mengalami berkat di dalam keuangan, maka kita harus bekerja dengan tangan kita. Karena Alkitab bilang yang gak mau kerja jangan makan. Sebagian besar cara Tuhan memberkati keuangan kita. Sebagian besar itu melalui pekerjaan kita. Tuhan titipkan berkatnya ketika tangan kita ini rajin bekerja setiap hari. Tapi jika kita pilih malas, bagaimana Tuhan bisa memberkati orang yang malas? Pengkhotbah bilang begini di dalam Pengkhotbah 10 ayat 18, oleh karena kemalasan runtuh atap, oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Masalah keuangan, salah satu sumbernya.
Orang yang malas, orang yang punya masalah keuangan memang belum tentu orang malas. Tapi salah satu sumber masalah keuangan adalah tangan yang malas dan lambat. Artinya kalau kita ingin mengalami terobosan di dalam perkara keuangan, maka kita harus mulai dengan lawan kata malas adalah rajin, lawan kata lamban adalah cekatan. Kerja itu tidak cukup hanya rajin, tapi harus ditambahkan di atas kerajinan itu yang namanya cekatan. Cekatan itu gesit gitu loh. Belum diminta sudah kita kerjakan, itu namanya cekatan. Tidak hanya rajin datang ke kantor on time, tidak cukup hanya dengan itu. Tapi coba tambahkan di atas itu gesit, cekatan. Bos belum minta sudah kita kerjakan. Kita kerjakan segala sesuatu itu lebih daripada apa yang diminta oleh atasan kita. Masa sih orang yang rajin, orang yang cekatan selamanya gajinya kecil? Nggak mungkin bukan? Prinsip yang terakhir yang saya ingin tambahkan di dalam khotbah ini. Bagaimana cara kita mengumpulkan harta? Mazmur 37 ayat 21, kita pindah ke Mazmur. Mazmur bilang begini. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Prinsip yang terakhir yang saya terbeban ingin tambahkan. Kalau kita ingin bisa mengumpulkan harta hasil dari kita bekerja, maka jangan lupakan prinsip ini, hindari hutang. Avoid debt. Hutang yang saya maksudkan di sini bukan pinjaman KPR, Anda mau beli rumah, Anda pinjam ke bank. Hutang di sini bukan juga Anda kredit kendaraan bermotor, Anda mau beli motor, mau beli mobil Anda pinjam ke bank. Karena hutang-hutang seperti ini pihak bank itu sudah melakukan analisa bukan? Mereka menganalisa kemampuan membayar kita bukan? Tapi hutang yang saya maksudkan di sini adalah sebenarnya Anda atau saya tak punya kemampuan untuk membayar hutang itu, tapi kita berani untuk pinjam. Kita nggak punya kemampuan bayar hutang itu, tetapi kita memberanikan diri untuk pinjam. Nah, kalau kita mau sehat secara keuangan, maka kita harus menghindari hutang. Beberapa kebenaran tentang hutang, saya catat di sini yang pertama, debt is the worst poverty. Sadarkah Bapak Ibu bahwa hutang itu adalah kemiskinan yang paling parah? Jadi kalau kita terjerat hutang, kalau kita terlilit hutang yang saya jelaskan tadi, maka sesungguhnya Anda dan saya adalah orang yang lebih miskin daripada orang miskin. Karena hutang adalah kemiskinan yang paling parah. Karena ketika ada krisis, ada badai terjadi, maka orang yang tumbang duluan adalah orang yang punya hutang. Tapi orang yang bebas hutang itu mereka berada di antrian yang paling belakang di dalam daftar orang-orang yang akan tumbang. Kita berada di barisan yang paling akhir, yang paling ujung. Orang-orang yang punya hutang itu berada di baris terdepan. Coba lihat kalau krisis terjadi, tak usah bicara yang puluhan tahun lalu. Yang baru 2-3 tahun ini terjadi. Ketika pandemi terakhir, siapa yang tumbang duluan? Orang-orang yang terjerat hutang yang tadi saya bilang. Gak punya kemampuan membayar, tapi nekat coba berhutang. Nah, hutang itu juga bukan persoalan kepepet. Banyak orang berpikiran saya berhutang karena masalah saya kepepet. Bukan. Hutang itu soal kebiasaan. Kenapa kita terlilit hutang? Karena kita mencoba-coba untuk kali pertamanya, coba-coba nekat pinjem. Kalau sudah ada 1 kali pinjam, percayalah Bapak Ibu. Akan ada cerita 2 kali pinjam. Akan ada cerita 3 kali pinjam hanya demi menutup lubang yang sebelumnya. Jadi hutang itu masalah kebiasaan. Karena dulu untuk kali pertamanya Anda gak punya kemampuan, Anda sebenarnya gak bisa bayar. Tapi Anda nekat, nyoba sekali. Dan waktu sekali Anda coba, terjadilah kedua, ketiga, hingga kita terjerat yang namanya hutang. Hutang itu soal perbudakan Bapak Ibu. Amsal bilang orang yang berhutang itu menjadi budak. Jadi orang yang berhutang itu terikat. Kalau kita punya hutang kita perlu bertobat. Minta Tuhan lepaskan kita.
Dan catatan berikutnya saya catat di layar sini, easy credit plus ignorant itu sama dengan disaster. Sadarkah Bapak Ibu, hari-hari ini pinjam itu gampang, modalnya handphone, satu buah handphone dan 2 jempol. Tidak perlu lewat dari 24 jam pinjaman cair. Tapi kredit yang mudah, kalau disertai dengan ketidakmengertian, ignorant itu sama dengan equal disaster. Pengetahuan yang saya maksudkan di sini, kita nggak perlu punya pengetahuan, oh gimana ya cara hitung bunga pinjaman. Nggak perlu Bapak Ibu. Kita nggak perlu memahami itu untuk terhindar dari hutang. Kita hanya perlu punya pengetahuan dasar. Bahwa yang pertama, kalau ada godaan hutang, ingat yang pertama itu bukan uang kita. Ingat kalau kita mau minjem, itu bukan uang saya. Kenapa banyak orang terlilit dengan hutang? Karena dia merasa itu uangnya dia. Yang kedua, ingat itu harus dikembalikan. Saya punya teman yang terlilit hutang dengan gampang dia tanya ke saya loh. Emang itu harus dibalikin ya? Ya iyalah, bukan uang kita kok. Jadi miliki pengetahuan dasar aja. Itu bukan uang saya, itu harus dikembalikan. Dan ingat, dikatakan tadi kalau kita berhutang kita jadi budak. Kalau kita jadi budak yang jadi tuan kita itu siapa? Uang. Dan ingatlah yang namanya uang itu adalah tuan yang sangat jahat. Tak akan pernah dia kasih yang gratis dalam hidupmu dan hidupku. Tak akan pernah dia kasih yang murah dalam hidupmu dan hidupku. Dia akan cas biaya yang semahal mungkin, yang setinggi langit. Hingga Anda dan saya menderita karena terjerat hutang. Amin. Hutang itu harus dibayar, tadi saya sudah jelaskan. Kenapa harus dibayar? Begini Bapak Ibu. Kalau kita nggak bayar hutang, Mazmur yang kita baca tadi, status kita itu berubah dari orang benar menjadi orang fasik. Dikatakan di dalam Mazmur tadi, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, bukan? Artinya waktu kita ini pinjam uang, kita nggak balikin uangnya. Hidup kita ini berubah jadi orang fasik. Bagaimana Tuhan bisa memberkati orang fasik? Jadi kalau hari ini kita terjerat hutang, kita perlu datang minta ampun sama Tuhan. Bertobat, hadapi orang yang kita hutangi. Kasih schedule, kasih rencana kita bayar balik. Kalau hutangnya gede banget terus gimana? Stop gaya hidup, stop menabung, stop investasi yang tadi saya jelaskan. Gak apa-apa kita gak bisa nabung, gak apa-apa kita gak bisa investasi asal kita bayar hutang. Sampai akhirnya hutang kita selesai. Kita masuk dalam fase menabung. Setialah menabung di sana. Ketika pelan-pelan Tuhan menambahkan apa yang kita tabung. Percayalah lambat laun kita akan bisa masuk ke dalam namanya musim berinvestasi. Barulah di sana kita berinvestasi. Kalau kita lakukan cara prinsip yang Alkitab ajarkan. Percayalah keuanganmu dan keuanganku menjadi sehat. Menjadi dewasa di mata Tuhan. Amin. Nah, saya ingin tutup khotbah saya begini. Financial decision is spiritual decision. Bapak Ibu sadarkah bahwa setiap keputusan keuangan, uang yang kita hasilkan dari kita kerja setiap bulan, kita berusaha, kita buka toko. Setiap keputusan keuangan yang kita ambil, sadarkah Bapak Ibu bahwa itu adalah keputusan yang spiritual. Karena Alkitab berkata begini, kalau kita tidak bisa dipercaya dalam perkara mamon yang tidak jujur, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kita harta yang sesungguhnya, bukan? Nah, coba kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kita harus tanya ke dalam diri kita pertanyaan pertama. Apakah saya sungguh-sungguh percaya dan menerima dengan sepenuh hati bahwa Allah yang saya sembah adalah pemilik segala sesuatu termasuk uang saya.
Percayakah kita bahwa Tuhan yang kita sembah ini bukan hanya memiliki langit, bumi, dan segala isinya, tapi itu juga berarti Tuhan yang saya sembah ini juga adalah pemilik atas rekening saya, atas dompet saya, atas setiap rupiah yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kalau kita bisa hidup dengan kebenaran ini, kalau kita bisa hidup dengan pewahyuan ini, maka konsekuensinya akan besar. Kenapa besar? Karena kita akan setuju pada pernyataan yang tadi bahwa keputusan keuangan itu adalah keputusan yang rohani. Kenapa rohani? Karena kita sedang menggunakan uangnya Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita sedang menggunakan uangnya Tuhan, percayalah Anda dan saya tak akan berani sembrono. Kita tak akan berani sembarangan. Mengeluarkan, memakai setiap sen, setiap rupiah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita tak akan berani sembrono dan sembarangan. Pertanyaan kedua yang harus kita tanyakan di dalam area keuangan, apakah saya percaya bahwa yang saya punya itu cukup? Karena faktanya ada banyak orang lebih memilih untuk tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan. Ada banyak orang tidak percaya bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya itu adalah cukup. Sesungguhnya setiap anak-anak Tuhan perlu mendemonstrasikan imannya kepada Tuhan termasuk di dalam area keuangan. Karena Alkitab berkata bahwa iman tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, kata Alkitab. Artinya kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Allah, maka kita juga harus bisa menunjukkan iman kita dengan cara bagaimana kita memperlakukan uang kita. Iman kita harus ditunjukkan bagaimana the way we treat our money. Berapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kelolalah itu dengan baik, dengan cermat, atur sedemikian rupa secermat mungkin, tanpa perlu hutang ke kiri, tanpa perlu hutang ke kanan. Percayalah kalau Tuhan bilang itu cukup, pasti cukup. Bisa nggak kita hidup dengan pewahyuan seperti ini? Bahwa itu pasti cukup. Nah, masalahnya mungkin beberapa di antara kita berkata, Pak, kalau betul-betul mepet, piye? Kalau betul-betul mepet, bagaimana? Bapak nggak tahu ini mepetnya seperti apa. Saudaraku, kalau betul-betul apa yang kita hasilkan dari kita bekerja sehari-hari, kalau betul-betul itu mepet di tangan kita, daripada Anda dan saya memilih hutang ke kiri, hutang ke kanan, kenapa tidak kita memilih untuk masuk ke ruang doa kita? Dan mulai belajar demonstrasikan iman percaya kita kepada Tuhan. Kenapa kita gak masuk ruang doa dan berkata, Tuhan, apa yang Tuhan beri dalam hidupku, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupku ini, apa yang ada di tanganku ini, aku sudah belajar mengelola, mengaturnya sedemikian rupa, secermat mungkin. Saya sudah belajar tidak foya-foya, saya belajar tidak boros. Tetapi Tuhan, saya juga sudah sisihkan untuk keluarga, untuk istri bisa belanja bulanan. Saya sudah atur ini untuk anak-anakku bisa sekolah dengan baik. Tetapi yang sisa di tanganku ini Tuhan betul-betul sedikit. Betul-betul mepet Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa kayak tetangga sebelah. Anaknya les ke kiri, les ke kanan. Apa yang sisa di tanganku ini nggak cukup buat anakku bisa les. Teman-temanku, anak-anaknya itu di cover polis asuransi ABCDE dengan jaminan perlindungan yang begitu baik. Aku nggak bisa beli asuransi untuk anak-anak. Bagaimana kalau anakku sakit Tuhan? Bagaimana kalau istriku sakit Tuhan? Bagaimana kalau ada hal-hal yang buruk terjadi atas keluargaku Tuhan? Apa yang ada di tanganku yang aku tabung ini tak bisa cukup Tuhan.
Bapak Ibu, daripada kita ngutang ke kiri dan ke kanan, masuk dalam ruang doa, demonstrasikan iman kita, doa dan teriak sama Tuhan, nyanyi sama Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa anak-anakku, sehingga kesakitan tidak menimpa keluargaku. Doa Tuhan, sembari aku minta kapasitasku diperbesar, sembari aku menunggu apa yang Tuhan percayakan di tanganku ini bisa bertambah. Sembari aku menunggu itu, aku minta Tuhan, boleh gak hindarkan aku dari setiap malapetaka. Boleh gak hindarkan anak-anakku dari kesakitan, istriku dari kesakitan. Sehingga tak ada malapetaka terjadi di dalam keluargaku. Sehingga apa yang aku miliki ini betul-betul bisa cukup Tuhan. Dan aku percaya kalau Tuhan bilang cukup, itu pasti cukup. Titik. Karena pertanyaan terakhir di penutup khotbah ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Apakah Anda dan saya percaya bahwa hikmat dan tuntunan Tuhan itu benar dan tersedia untuk dirimu dan diriku? Apakah kita bisa percaya bahwa Tuhan yang saya sembah ini pasti bisa memberikan hikmat tuntunannya kepada saya? Bukan hanya hikmat itu tersedia, tetapi hikmat itu juga tepat dan benar untuk kesusahan keuangan yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Percayakah kita bahwa Tuhan yang besar itu pasti menolong saya di dalam setiap kesulitan yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Sehingga saya bisa nyanyi di ruang doa itu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Anda. Amin. Hidup kelola keuangan caranya seperti percaya bahwa Tuhanku besar, Dia pasti menolong. Sehingga kita tidak membangun keuangan kita dengan teori dunia yang orang banyak lakukan di luar sana. Kalau kita bisa hidup seperti ini, pasti Tuhan menyediakan berkat dalam hidupmu dan hidupmu. Tutup Alkitab saudara. Kita bangkit berdiri, kita masuk hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Tim praise worship bisa nyanyi lagu ini. Ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Sama-sama nyanyi lagi. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu Anda hari ini terlilit hutang seperti yang tadi saya ceritakan. Anda terlilit hutang karena kebodohan Anda. Altar ini tersedia bagi kita. Datang minta ampun, minta Tuhan lepaskan kita dari setiap keterikatan yang namanya hutang. Percayalah Tuhan pasti menolong. Percayalah Tuhan pasti menuntun kita. Kalau kita bertobat dari setiap kesalahan, dari setiap kebodohan, percayalah ada terobosan dari Tuhan. Atau hari ini Anda mungkin adalah orang-orang yang bergumul di dalam keuangan Anda. Anda merasa apa yang Anda miliki itu mepet. Betul-betul mepet dan Anda tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Siang hari ini pilih masuk ke hadirat Tuhan. Deklarasikan imanmu kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya sanggup melakukan mujizat kesembuhan fisik, tapi Dia juga sanggup menyembuhkan keuangan Anda dan saya. Anda yang ingin didoakan, Anda maju segera sekarang. Akan ada urapan Tuhan di sini yang membebaskan, yang menolong hidup setiap kita. Anda maju cepat ke sini, kita nyanyikan lagu ini. Ku hidup karena Percayalah, ada urapan Tuhan di sini. Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku hidup karena percaya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan. Dalam genggaman-Mu. Nyanyi sama-sama yuk. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak. Aku mematahkan setiap keterikatan hutang. Aku mematahkan setiap dosa. Aku mematahkan ikatan hutang di dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat Tuhan. Aku lepaskan berkat surga. Di dalam nama Yesus. Kami akan jadi orang-orang yang bijak. Orang-orang bisa handle setiap rupiah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima. Amin.
Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini mencelikkan hati kami, pengertian kami, terangi hati, akal budi, pikiran, roh, jiwa kami Tuhan. Percaya perjumpaan dengan kebenaran-Mu itu memerdekakan, perjumpaan dan kebenaran-Mu itu mengubahkan kami. Kalau ada sikap hati yang salah, atau cara yang salah, atau keputusan yang salah, Tuhan kami minta ampun. Minta Tuhan tolong kami. Tuhan, ada hal yang perlu dievaluasi, Roh Kudus berbicaralah. Kami mau Tuhan, dan kalau ada hal-hal yang memang harus kami hadapin, kami percaya. Ya, sikap hati kami benar. Ya, kami mulai menata kehidupan kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus. Kami akan bisa melewatinya Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Minta kekuatan, daya tahan juga. Untuk kami bisa melalui perjuangan yang harus kami hadapin. Terima kasih Tuhan. Minta pertolongan-Mu, minta kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu di depan, ada Tuhan Yesus, Immanuel, ya Allah yang dekat, Allah yang menyertai dan siap menolong Anda, menuntun Anda. Ada gereja Mawar Sharon, CG yang juga akan menjadi keluarga rohani, akan mensupport Anda dalam hal kerohanian, untuk berdoa bersama-sama dengan Anda, saling menguatkan. Anda tidak sendirian dalam hadapin ini semuanya. Amin. Anda boleh kembali ke tempat duduk, percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, dan Dia mau. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita doa buat persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami undang Anda ke ruang welcome lounge nanti setelah ibadah selesai. Apabila Anda baru pertama kali hadir atau Anda bukan baru pertama kali hadir namun Anda ingin mengenal gereja Mawar Sharon lebih dekat, barang 5-10 menit kami ingin bercakap-cakap dengan Anda di ruang welcome lounge setelah ibadah ini selesai. Kami ingin mengenal Anda lebih dekat, dan di saat yang baik itu Anda bisa tanya-tanya tentang gereja ini juga. Apabila Anda nggak tahu di mana tempatnya, Anda bisa bertanya kepada Asyir yang bertugas. Masih di area main hall, cuma di sisi sebelah sana. Lalu bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang selama ini mungkin Anda menunda keputusan untuk dibaptis. Tapi ketika Anda mendengar ajakan ini, hati Anda tergelitik. Dan Anda tahu juga ini Tuhan berbicara buat Anda. Dan Anda mau mengambil keputusan untuk dibaptiskan, mengambil komitmen untuk dibaptiskan. Anda menunda-nunda lagi. Jangan khawatir, teman-teman dari divisi baptisan sudah menyiapkan baju ganti, baju luar dan baju dalam. Sehingga nanti Anda akan pulang dalam keadaan, Anda akan pulang dengan baju yang sama yang Anda kenakan sekarang. Ya, jadi sudah disiapkan baju yang bersih. Oleh karena itu, apabila Anda ingin dibaptiskan, Anda bisa bertanya kepada Asyir atau ke reception, atau petugas kami di depan yang buat tulisan baptism, katakan pada mereka saya mau dibaptis. Nanti akan Anda segera diantar ke tempat area baptisan untuk dilayani. Segera. Mari kita mengangkat amplop perpuluhan. Haleluya, ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Saatnya kita untuk mengembalikan persembahan persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang memerdekakan. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan terang, menuntun jalan langkah kami Tuhan. Dan terima kasih juga buat berkat Tuhan yang kami terima. Sehingga ada kesempatan untuk kami bisa mengembalikan persembahan persepuluhan ini. Kami mau memberikannya dengan sukacita Tuhan. Dengan mengembalikan persembahan persepuluhan ini kami sedang membuat keputusan dalam hati kami setiap bulan bahwa Tuhan, Engkau di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkaulah yang terutama. Dan dalam persembahan persepuluhan ini Tuhan, kami juga sedang menyatakan sikap hati kami terhadap firman-Mu dan kami mau mentaatinya. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga mau angkat amplop persembahan mingguan kita Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan, lewat persembahan ini juga kami rindu ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Di lewat persembahan ini banyak gereja-gereja akan dirintis, misionaris diutus, sehingga banyak orang akan terjun ke ladang misi. Banyak orang berarti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, KKR diadakan dan sebagainya Tuhan. Dan lewat persembahan ini juga akan diatur untuk memberkati juga orang-orang yang membutuhkan lewat pelayanan diakonia, Mawar Sharon Beduli maupun rumah keluarga. Terima kasih kalau kami punya kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kau tinggalkan tempat ini,
terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketahuilah bahwa Engkau punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolongmu lebih daripada apa yang kau pikirkan, bahkan lebih daripada apa yang bisa kau doakan. Di dalam nama Yesus, alamilah Tuhan yang besar dan terang firman Tuhan menuntun hidupmu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Dan sungguh kami berharap Anda merasakan sukacita seperti yang kami rasakan juga secara onsite, lawatan Tuhan terjadi. Dan kami rindu untuk mengundang Anda untuk hadir secara onsite, untuk ibadah bersama-sama dengan kami. Ada 5 kali ibadah, jam 7 pagi, saat ini jam 10 siang, ada jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan buat Anda yang baru pertama kali memutuskan untuk menerima Yesus dan Juru Selamat, dan memutuskan dibaptis, silakan isi gms.church/connect. Di sana Anda bisa mengisinya. Tim kami akan menghubungi Anda untuk bisa ibadah dan untuk bisa dibaptis secara onsite. Buat Anda yang ada pergumulan doa, juga Anda bisa mengisinya di sana. Nanti tim dari pendoa akan menghubungi Anda untuk sama-sama berdoa buat pergumulan Anda. Dan buat Anda yang belum tergabung di dalam Connect Group, kelompok rohani Gereja Mawar Sharon, Anda juga bisa mengisinya di sana. Tim dari Connect Group kami di tempat-tempat terdekat, dicek di rumah-rumah Anda, akan menghubungi Anda untuk bisa hadir bersama-sama Connect Group bersama dengan keluarga rohani di Gereja Mawar Sharon. Dan saat ini kami sungguh rindu Anda untuk setiap Anda menerima mujizat Tuhan karena bersorak-sorai. Pastikan di bulan ini penuhi hati Anda untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Penuhi hati Anda dengan puji-pujian. Percaya ada kuasa di dalam pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Yang bisa